Halo semua, saya Ana. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas interaksi manusia dan komputer. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan desain interface yang berjudul MediRemind, Never Forget Your Medication Again. Oke, pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Pengembangan teknologi informasi telah mendorong inovasi di bidang kesehatan, termasuk dalam pengelolaan konsumsi obat. Banyak pasien tidak patuh jadwal minum obat karena lupa atau tidak memiliki pengingat. Hal ini dapat mengganggu efektivitas pengobatan. MediRemind hadir sebagai solusi digital berupa aplikasi pengingat minum obat yang mudah digunakan oleh semua kalangan. Desainnya mengikuti prinsip interaksi manusia dan komputer agar nyaman dan intuitif. Aplikasi ini diharap mampu meningkatkan kepatuhan minum obat serta mendukung kesehatan di era digital. Selanjutnya rumusan masalah. 1. Bagaimana merancang antarmuka aplikasi pengingat obat yang mudah digunakan untuk semua kalangan. Kedua, itu bagaimana mengintegrasikan fitur pengingat waktu, jenis obat, dan dosis dalam satu sistem yang sederhana. Ketiga, bagaimana aplikasi ini dapat mendukung pengguna dengan tampilan yang menarik dan fungsional. Selanjutnya itu ada tujuan. Merancang UI UX aplikasi pengingat minum obat yang efisien dan informatif. Kedua itu menyediakan fitur tambahan obat, notifikasi, dan histori pemakaian. Ketiga itu menyusun tampilan antarmuka berbasis mobile dan web. Oke, pertama itu masuk ke landasan teori. Figma alat desain antarmuka pengguna berbasis web yang banyak digunakan untuk desainer UI UX untuk merancang tampilan aplikasi mobile dan website. Kelebihan Figma adalah kemampuannya untuk mendukung kolaborasi secara real time sehingga memungkinkan beberapa desainer bekerja sama pada satu proyek secara bersamaan. Kedua itu ada user interface atau UI. User interface adalah tampilan visual dari suatu aplikasi yang berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan sistem. UI mencakup elemen-elemen seperti tombol, icon, warna, layout, dan navigasi yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan interaksi dan aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada user experience, UX. User experience merupakan pengalaman keseluruhan pengguna saat berinteraksi dengan sebuah aplikasi atau sistem. UX berfokus pada seberapa mudah, nyaman, dan menyenangkan penggunaan suatu produk digital. Selanjutnya itu ada wireframe. Wireframe adalah kerangka dasar atau sketsa awal dan dari tampilan aplikasi yang digunakan untuk menunjuk struktur dan alur navigasi antar halaman. Wireframe biasanya bersifat low fidelity dan dibuat sebelum mockup. Selanjutnya itu ada mockup. Mockup adalah visualisasi tampilan aplikasi dengan desain yang mendekati tampilan akhir. Berbeda dengan wireframe, mockup sudah menampilkan warna, icon, topografi, dan elemen grafis lainnya. Dan selanjutnya itu ada aplikasi kesehatan digital. Aplikasi kesehatan digital merupakan solusi berbasis teknologi yang dirancang untuk memantau, mengingatkan, dan membantu pengguna dalam menjaga kesehatannya. Salah satu jenisnya adalah aplikasi pengingat minum obat. Aplikasi ini sangat berguna terutama bagi pasien yang kronis, lansia, atau pengguna dengan terapi jangka panjang. Oke, kita masuk ke perancangannya. Pertama itu ada halaman home, kedua ada halaman login, ketiga ada halaman register, keempat ada halaman dashboard, kelima itu ada halaman tambah obat, dan terakhir ada halaman profile. Kita masuk ke implementasinya. Pertama itu ada logo. Logo MediRemind menampilkan simbol kotak P3K First Aid Kit dengan tanda plus di tengahnya yang secara universal dikenal sebagai simbol medis. Bentuk ini menggambarkan fokus utama aplikasi dalam bidang kesehatan, khususnya sebagai asisten pengingat minum obat. Dengan desain yang sederhana namun bermakna, logo ini mencerminkan komitmen MediRemind untuk menjadi solusi kesehatan digital yang ramah dan mudah diakses oleh semua kalangan. Selanjutnya itu pemilihan warna. Ada hijau mint digunakan sebagai warna utama untuk tombol aksi dan elemen penting karena memberikan kesan segar, tenang, dan sehat. Warna ini
juga mencerminkan harapan dan kesembuhan dengan sesuai dengan tema aplikasi pengingat minum obat. Kedua itu ada warna biru soft, dipilih sebagai warna sekunder untuk menyampaikan rasa percaya, profesional, dan ketenangan. Warna biru sering diasosiasikan dengan dunia medis dan teknologi. Tiga itu ada warna putih, mendominasi latar belakang sebagai simbol kebersihan, kesederhanaan, dan keterbacaan. Penggunaan warna ini membantu elemen lain lebih menonjol dan membuat tampilan tetap bersih. Keempat itu ada abu-abu muda, digunakan untuk garis batas, teks pendukung, dan elemen minor yang bersifat informatif. Warna ini membantu menjaga keseimbangan visual dan tidak mengganggu fungsi pengguna. Terakhir itu ada hijau tua dan merah, digunakan sebagai indikator status seperti sudah minum atau terlambat untuk memberikan kejelasan visual secara langsung memperkuat fungsionalitas antarmuka. Nah, terakhir itu untuk masuk ke dalam mockup-nya akan langsung bersamaan dengan prototype-nya. Oke, berikut ini adalah prototipe dari desain interface bagian web atau dashboard. Itu ada halaman register, login, dan ini halaman dashboardnya. Halaman dashboard itu bisa diklik beberapa item, dan beberapa tampilan itu ada to do schedule, upcoming, reminder, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada medication, itu untuk lihat daftar list obat. Itu juga bisa di-add obatnya. Selanjutnya itu ada history. History ini menampilkan obat-obat apa aja yang sudah diminum. Selanjutnya ada reminder, hampir sama seperti history. Dan terakhir itu ada setting. Nah, di bagian menu lonceng itu akan langsung masuk ke reminder. Dan ketika menekan profile akan masuk ke menu setting, saat menekan logo akan kembali ke halaman dashboard. Dan terakhir ketika menekan logout itu akan kembali ke halaman welcome. Oke, selanjutnya masuk ke halaman interface bagian mobile. Itu sama seperti sebelumnya, ada halaman login dan register. Di sini juga di halaman dashboardnya itu ada icon plus obat. Ketika diklik itu ada list-list yang perlu dimasukkan saat menambahkan obat. Di situ juga ada tanggalnya dan juga set alarmnya. Ketika sudah di add itu bakal muncul di halaman beranda. Ketika diklik bakal ada button yang bakal muncul langsung ke notifikasi HP. Itu ada button take dan delete. Ketika digas itu pasti akan menghapus data obatnya. Jadi jika di take itu maka akan masuk ke halaman statistik, itu akan ada tanda centang. Dan selanjutnya jika ingin menghapus daftar obatnya itu tinggal diklik button hapus dan yes, lalu nama obat itu akan terhapus dari dashboard. Untuk logout itu ada di halaman profile, ditekan logout dan akan kembali lagi ke halaman welcome. Oke, terakhir kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi antarmuka aplikasi MediRemind, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mengatur jadwal-jadwal obat secara teratur dan terpantau. Proses desain dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer, termasuk kemudahan penggunaan, keterbacaan, serta visual yang menarik dan informatif. Desain wireframe yang dibuat telah berhasil menggambarkan struktur dasar dari aplikasi. Sementara desain akhir, mockup, menunjukkan tampilan realistis dari aplikasi MediRemind. Setiap halaman dalam aplikasi dibuat dengan mempertimbangkan alur interaksi. Alur interaksi pengguna agar aplikasi mudah digunakan oleh berbagai kalangan usia.
termasuk Asia dan pengguna awam. Dengan hadirnya aplikasi MediRemind diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap jadwal minum obat serta menjadi solusi digital yang dapat dikembangkan lebih lanjut ke aplikasi nyata berbasis Android, iOS, ataupun web. Terima kasih. Itu tadi penjelasan saya tentang MediRemind. Semoga isi presentasi ini bisa menambah wawasan dan membantu kita sedang mempelajari materi ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.